Setiap hari, jutaan orang menyalakan lampu, menghidupkan mesin pabrik, dan memutar keran air tanpa pernah benar-benar bertanya dari mana semua kenyamanan ini berasal. Kita hidup dalam ilusi bahwa energi dan air bersih adalah sesuatu yang instan. Padahal, di balik peradaban modern yang terus bergerak cepat ini, terdapat infrastruktur raksasa yang bekerja dalam diam. Jauh di luar hiruk-pikuk ibu kota, bersembunyi di balik perbukitan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, sebuah monumen teknik sipil telah berdetak tanpa henti selama lebih dari setengah abad. Ini adalah Bendungan Insinyur Haji Juanda, atau yang lebih dikenal oleh dunia sebagai Bendungan Jatiluhur. Dengan luas genangan yang mencapai lebih dari 8.000 hektar, ini bukan sekadar danau buatan biasa. Ini adalah jantung buatan manusia yang memompa kehidupan ke sepertiga bagian barat Pulau Jawa. Namun, di balik skala permukaannya yang masif, keajaiban sesungguhnya terletak pada mekanisme di bawah air. Bagaimana sebuah dinding tanah dan batu bisa mengendalikan salah satu sungai paling liar di pulau ini? Dan bagaimana sebenarnya Bendungan Jatiluhur bekerja? Untuk memahami mesin raksasa ini, kita harus mundur ke pertengahan abad ke-20. Indonesia adalah sebuah republik yang masih sangat muda. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, negara ini memiliki ambisi besar untuk mandiri. Tidak hanya secara politik, tetapi juga secara ekonomi dan ketahanan pangan. Di tengah ambisi tersebut, ada satu kekuatan alam yang menjadi berkat sekaligus ancaman: Sungai Citarum. Sebagai sungai terpanjang dan terbesar di Jawa Barat, Citarum mengalir sepanjang nyaris 300 km. Secara historis, sungai ini mendikte denyut nadi kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun, Citarum sebelum adanya bendungan adalah sungai yang tidak dapat diprediksi. Selama musim hujan, volume air yang masif meluap, menenggelamkan lumbung-lumbung padi di Karawang dan Bekasi. Sebaliknya, saat musim kemarau tiba, debit air menyusut drastis, memicu kekeringan parah yang melumpuhkan pertanian dan mengancam pasokan pangan nasional. Ide untuk menjinakkan Citarum sebenarnya sudah ada sejak era kolonial Belanda, tepatnya oleh ahli pengairan Profesor W.J. van Blomstein pada abad ke-19. Namun, visi ini baru terwujud melalui tekad Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri Indonesia saat itu. Beliau menyadari bahwa masa depan industrialisasi dan pertanian Jawa Barat bergantung pada satu struktur pengendali. Pada tahun 1957, peletakan batu pertama dilakukan. Proyek ini memakan waktu 1 dekade penuh, melewati masa-masa paling bergejolak dalam sejarah politik Indonesia. Ketika akhirnya diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1967, Jatiluhur bukan hanya sekadar bendungan. Ia adalah simbol kebangkitan infrastruktur bangsa. Ia dibangun untuk 3 tujuan utama: mencegah banjir, mengairi lumbung padi, dan menghasilkan listrik. Merancang bendungan untuk menahan miliaran meter kubik air bukanlah tugas yang mudah. Bendungan Jatiluhur dirancang oleh perusahaan konsultan asal Prancis, Coin et Bellier. Berbeda dengan bendungan beton raksasa seperti Hoover Dam, Jatiluhur adalah bendungan jenis urugan batu dengan inti tanah liat kedap air, rockfill dam with clay core. Analogi sederhananya seperti ini. Bayangkan Anda mencoba menahan aliran air dengan gundukan pasir. Air akan meresap dan menghancurkan gundukan tersebut. Namun, jika Anda menyisipkan dinding plastik fleksibel di tengah pasir tersebut, air tidak akan bisa lewat. Di Jatiluhur, plastik itu adalah inti tanah liat yang sangat padat, dan pasir itu adalah jutaan ton batuan beku yang memberikan massa dan stabilitas untuk menahan tekanan hidrostatis yang luar biasa dari danau.
Namun, mahakarya arsitektur sebenarnya di Jatiluhur bukanlah dindingnya, melainkan struktur silinder beton raksasa yang berdiri tegak di tengah waduk. Ini disebut sebagai Menara Pelimpah atau Morning Glory Spillway. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai bunga Morning Glory yang mekar. Sebagian besar bendungan memiliki saluran pelimpah di bagian pinggir untuk membuang kelebihan air agar bendungan tidak jebol. Namun di Jatiluhur, pelimpah itu berada tepat di tengah. Secara mekanis, ia bekerja persis seperti lubang pembuangan di wastafel kamar mandi Anda. Jika tinggi air waduk melewati batas aman, air akan mengalir tumpah ke dalam lubang raksasa berdiameter 90 meter ini, jatuh bebas melewati terowongan di dasar bendungan, dan keluar dengan aman ke hilir sungai. Struktur menara pelimpah ini bukan sekadar lubang pembuangan. Di bagian bawah struktur inilah, tepat di bawah permukaan air yang tenang, tersembunyi stasiun pembangkit listrik. Semuanya terintegrasi dalam satu bangunan raksasa berongga, menjadikannya salah satu desain bendungan paling unik dan efisien di dunia pada masanya. Konsep di balik pembangkit listrik tenaga air, PLTA, sebenarnya bersandar pada satu hukum fisika dasar. Kekekalan energi. Energi tidak diciptakan, melainkan hanya diubah bentuknya. Di Jatiluhur, proses ini dimulai dari energi potensial. Volume air yang tertahan di danau memiliki massa yang luar biasa. Ketika katup intake atau pintu masuk air di kedalaman waduk dibuka, air dipaksa masuk ke dalam pipa-pipa baja raksasa yang disebut pipa pesat, penstock. Karena pipa ini menurun tajam, gravitasi mengubah energi potensial air menjadi energi kinetik yang sangat masif. Tekanan di dasar pipa ini cukup kuat untuk menghancurkan logam jika tidak dirancang dengan presisi milimeter. Di ujung pipa pesat, air dengan kecepatan tinggi ini menabrak bilah-bilah turbin. Jatiluhur menggunakan turbin Francis, jenis turbin yang sangat efisien untuk variasi aliran air dan ketinggian head menengah. Bentuk bilahnya dirancang secara hidrodinamis agar air masuk dari arah radial, samping, dan keluar ke arah aksial, bawah. Hantaman air ini memaksa turbin seberat puluhan ton berputar secara konstan. Air kini telah merelakan energi kinetiknya menjadi energi mekanik. Poros turbin ini terhubung langsung dengan sebuah generator di lantai atas. Di dalam generator terdapat rotor, bagian yang berputar, berupa magnet elektromagnet raksasa, dan stator, bagian yang diam, yang terbuat dari ribuan gulungan kabel tembaga. Ketika rotor berputar di dalam stator, pergerakan medan magnet memotong gulungan tembaga. Sesuai dengan hukum induksi Faraday, pergerakan ini memaksa elektron-elektron mengalir. Dalam sekejap mata, energi mekanik telah berubah menjadi energi listrik. Listrik arus bolak-balik, ZISCA, ini masih bertegangan menengah. Sebelum dikirim, ia dilewatkan melalui transformator, 13-TFO, peningkat tegangan, CHC Step Up Transformer, agar tidak kehilangan tenaga saat menempuh jarak jauh. Listrik bertegangan ekstra tinggi ini kemudian melesat melalui kabel-kabel transmisi, masuk ke sistem interkoneksi Jawa Bali, dan akhirnya tiba di saklar lampu di ruang tamu Anda. 6 unit generator ini secara konsisten menghasilkan kapasitas terpasang sebesar 187,5 MW. Meskipun listrik seringkali menjadi sorotan utama, PLTA pada dasarnya hanyalah produk sampingan yang sangat berharga. Jika kita bertanya pada Badan Pusat Statistik atau Kementerian PUPR, fungsi paling vital dari Jatiluhur adalah irigasi dan pasokan air baku. Sistem ini dikelola secara terpusat oleh Perum Jasa Tirta II. Air yang telah melewati turbin dan memutar generator tidak dibuang begitu saja.
Air tersebut dialirkan ke Bendung Curug di hilir, di mana alirannya dipecah menjadi 3 urat nadi utama: saluran Tarum Barat, saluran Tarum Tengah, dan saluran Tarum Timur. Jaringan kanal buatan ini membentang ratusan kilometer, mengairi sekitar 240.000 hektar lahan persawahan di Jawa Barat bagian utara. Tanpa air dari Jatiluhur, wilayah Pantura tidak akan pernah bisa menjadi lumbung padi nasional. 2 kali panen dalam setahun dimungkinkan karena petani tidak lagi bergantung pada hujan. Ketahanan pangan jutaan manusia di Indonesia berakar dari kestabilan pasokan air dari bendungan ini. Di luar pertanian, saluran Tarum Barat yang oleh masyarakat umum lebih dikenal sebagai Sungai Kalimalang memiliki tugas yang tak kalah berat. Saluran inilah yang menjadi urat nadi bagi Jakarta. Data menunjukkan bahwa sekitar 80% pasokan air bersih dan air baku untuk Pedam di ibu kota berasal langsung dari air limpasan Jatiluhur ini. Tanpa Jatiluhur, Jakarta akan menghadapi krisis air bersih berskala masif dalam hitungan hari. Pabrik-pabrik di sepanjang koridor industri Bekasi dan Karawang pun akan lumpuh tanpa pasokan air baku ini. Di balik permukaan air yang tenang, bendungan Jatiluhur tak pernah benar-benar diam. Sejak 1967, aliran air dan putaran turbinnya terus menjaga jutaan kehidupan tetap menyala.